Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asad Rafiq, salah satu mahasiswa pendidikan agama Islam, prodi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu kaidah fikih, yaitu al-'adatu muhakkamah, bahwa adat atau kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. Contohnya di dalam pondok pesantren itu ada kebiasaan, yang mana kebiasaan tersebut itu contohnya memakai sandal. Anak-anak itu atau santri itu sudah menjadi terbiasa memakai sandal siapa saja, yang mana itu tidak ada unsur keharaman, artinya ulima ridhohu, tanpa pamit, tanpa meminjam. Itu sudah diketahui bahwa sudah pemiliknya itu sudah ridho, sudah ridho, yang mana dalam kasus tersebut itu yang mana awalnya di dalam workshop itu haram, maka menjadi tidak apa-apa. Mengapa? Karena sudah menjadi kebiasaan begitu. Itu merupakan contoh dari al-'adatu muhakkamah. Maka dari kaidah ini muncul beberapa kaidah atau cabangnya. Yang pertama yaitu kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wa la dhabita lahu fihi wa la lughata yurja'u fihi ila al-'urfi, bahwa setiap aturan yang didatangkan oleh syara secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara atau aturan bahasa, keduanya dikembalikan pada kebiasaan atau uruf. Dalam kaidah ini dapat dipahami menurut kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat bahwa makanan atau minuman yang disagukan kepada tamu itu boleh dimakan tanpa harus membayar, tetapi ada ketentuan lain yang hendaklah diberitahu melalui pengumuman petunjuk atau isyarat yang menunjukkan bahwa disajikan itu mesti tidak harus dibayar, begitu, hanya diberikan. Contohnya kan di suatu masyarakat Madura lah, atau masyarakat lainnya di Indonesia, itu kan ketika ada tamu undangan itu kan disajikan makanan tanpa disuruh untuk makan, itu boleh kita makan. Mengapa? Karena sudah menjadi kebiasaan bahwa makanan yang disajikan untuk tamu walaupun itu tidak diberikan itu halal. Mengapa? Karena ya niat dari wali itu memang disiapkan untuk tamu, memang untuk diberikan kepada tamu. Itu contoh dari kaidah tersebut. Nah, yang kedua yaitu al-'adatu al-muttaradatu fi nahiyatin la tunazzilu manzil syar'i, bahwa adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi itu tidak menempati tempat syarat. Contohnya dalam kaidah ini itu manakala dalam suatu komunitas masyarakat atau di dalam suatu desa tertentu ada suatu kebiasaan bahwa ketika orang itu mempunyai hutang atau meminjam uang itu harus melebihi dari pinjamannya, sudah menjadi kebiasaan lah. Artinya ketika ada orang itu meminjam uang itu harus lebih dari pinjamannya. Ketika meminjam 1.000 harus dikembalikan 2.000, itu menjadi sudah kebiasaan lah di desa tersebut. Nah, maka dari itu walaupun sudah terbiasa, yang mana di dalam penambahan tersebut itu tidak boleh menjadi persyaratan. Maka dengan hal itu, apabila disyaratkan dengan demikian, maka utang piutang itu menjadi dilarang. Mengapa? Karena itu menjadi riba begitu, walaupun itu sudah menjadi kebiasaan. Dengan ungkapan lain, seseorang itu yang berhutang boleh membayar utang dengan melebihkan dari jumlah utang tersebut seperti yang saya jelaskan tadi, asalkan tidak disyaratkan ketika terjadi transaksi utang piutang. Nah, yang terakhir kaidah yang muncul dari ini yaitu tawayyurul fatwa wa ikhtilafuha bihasabi tawayyuril azminati wal amkinati wal ahwali wal awaidi wan niyati, bahwa perubahan dan perbedaan fatwa itu, perbedaan hukum itu berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, dan kebiasaan dan tujuan atau niat. Yang mana contoh yang terkenal dalam kaidah ini yaitu perbedaan hukum karena
perbedaan zaman dan lepas. Contohnya seperti Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu kan ada dua pendapat atau dua kaul, yaitu kaul qadim dan juga ada kaul jadid. Yang mana Imam Syafi'i ketika telah hijrah ke Mesir banyak merubah pendapatnya yang telah ia tetapkan ketika berada di Irak, di kaul jadid. Dan setelah pindah ke Mesir, Imam Syafi'i itu banyak merubah pendapatnya yang ada di Irak begitu. Maka dengan hal itu dapat menunjukkan bahwa hukum itu dapat berubah karena tuntunan zaman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai kaidah dari al-'adatul muhakkamah.